Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wassalatu wassalamu ala afdalil bashar wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun di luar dari malam terus diguyur hujan, mudah-mudahan hujan tersebut bisa mendatangkan rahmat dan mudah-mudahan tidak menjadi musibah buat kita semua. Alhamdulillah, nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat yang mengantarkan kita duduk bersama di majlis ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim untuk terus berusaha menambah wawasan keilmuan, menambah wawasan pengetahuan khususnya tentang agama, sehingga ketika kita melaksanakan salah satu ibadah, salah satu amal tersebut adalah amal yang bermanfaat dan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, wa itu tabi'in sampai kita sekalian selaku umatnya mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati para jamaah, baik besar atau kecil, zahir maupun batin, disengaja ataupun tidak, saya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya ingin meneruskan kajian tentang kaifiatus shalah, di mana kita semua maklum, kita semua mengetahui bahwa salah satu amalan yang akan ditanya kelak di yaumil qiyamah, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama kali nanti ditanya di hari kiamat bukanlah amalan-amalan sedekah, bukanlah amalan-amalan ibadah haji, amalan puasa atau jabatan yang tinggi, melainkan amalan tentang salat. Begitu istimewanya salat sehingga suatu hari nanti amalan salat akan ditanya pertama kali. Oleh karenanya pantas kalau ada keterangan mengatakan as-salatu miftahul jannah. Salat adalah kuncinya surga. Jadi yang menjadi pembeda paling utama dari seseorang yang mengaku beragama Islam, seorang yang mengaku muslim ataupun muslimah, terletak pada sholatnya. Kalau dia mengaku muslim tapi tak sholat, sama aja muslimnya muslim bohongan. Tapi kalau muslim melaksanakan sholat, maka dia berusaha memberikan perbedaan antara muslim dengan non muslim. Oleh karenanya mari kita menjadikan diri kita memiliki ciri
kita sudah beragama Islam, dan ciri yang paling menonjol setelah seseorang memiliki kewajiban seorang yang sudah beragama Islam adalah melaksanakan sholat. Pantas sholat adalah kuncinya surga. Oleh karenanya, tentu insyaallah kita sudah sama-sama tahu yang namanya definisi sholat secara global. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Secara global orang-orang bahkan anak-anak sudah pada faham. Aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, gerakan-gerakan. Muftatahatun, yang diawali bitakbir dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Salat saja. Secara umum seperti itu. Yang akan ditanya bukan itu. Nanti di yaumil qiyamah, artinya salat kita dilaksanakan, tidak. Karena salat ini bukan hanya sekedar kita tahu, kita faham, tapi kuat enggak, mampukah kita melaksanakannya? Karena salat tidak cukup dengan niat. Salat tidak cukup dengan kata-kata. Ada pergerakan-pergerakan namanya af'al. Kita juga mesti tahu. Ya. Oleh karenanya, karena salat merupakan kuncinya surga, yang suatu hari nanti mudah-mudahan kita bisa memilikinya, bisa memasuki surganya Allah dengan perantaraan kita melaksanakan salat. Amin ya rabbal. Walaupun pada intinya kita dituntut mengetahui bahwa sampai dengan saat ini mungkin di antara kita ada yang melaksanakan setiap amalan didasari dengan hati tulus ikhlas, tulus, rela, ridho, semuanya semata-mata karena Allah. Salat lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, ibadah haji, umrah lillahi ta'ala, semua serba lillahi ta'ala. Artinya apa yang kita lakukan semuanya didasari karena Allah. Namanya ikhlas. Ya, namanya ikhlas. Maka kalau seseorang sudah melaksanakan perintah-perintah Allah dengan disempurnakan dengan rukun agama yang terakhir, yaitu ikhlas, ihsan, yang isinya ikhlas, maka insya Allah. Tetapi perlu saya sampaikan, kalau tidak salah kemarin Jumat saya ngisi khutbah yang diantaranya adalah isinya adalah tentang ikhlas. Nah, ikhlas kita pergi ke pengajian, kita melaksanakan sholat, ikhlas yang mana nih? Sedikit gambaran. Menurut ahli tasawuf, bahwa ikhlas terbagi 3. Ada yang disebut dengan ikhlas awam, ada ikhlas khawas, ada ikhlas khawasul khawas. Pertama, ikhlas awam, atau disebut juga dengan ikhlas mubtadi. Mubtadi ini dari kata ibtida, artinya pemula. Ikhlas pemula, ikhlas kebanyakan orang. Ikhlas kebanyakan orang itu yang seperti apa? Mungkin gambarannya ketika kita juga sudah pernah melaksanakan. Setiap orang sudah melaksanakannya, mengalaminya, termasuk diri saya. Ketika kita di dalam kehidupan penuh dengan liku-liku, ada permasalahan, terutama misalkan permasalahannya dalam bidang ekonomi. Ketika kita kesulitan mendapatkan rezeki, maka ada kata Rasul, tatkala kita susah dalam rezeki, udah dicontohin sama Rasul, pagi-pagi sholat duha. Kira-kira Pak, sebelum kita melaksanakan sholat duha, terbersit dulu nggak di dalam hati, saya mau sholat duha. Kalau sholat duha rezekinya insya Allah mudah-mudahan datang dari segala arah. Pernah nggak terbersit begitu? Bahkan itu jadi motivasi buat kita. Jadi motivasi. Atau mungkin pada saat kita memiliki urusan, apalagi urusannya urusan bisnis yang di depannya misalkan goal gede,
aduh ini sudah terlihat nih, hilal sudah terlihat. Artinya jalan bisnisnya sudah terlihat. Malam nanti saya mau tahajud supaya Allah wasilah dengan melaksanakan sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, meminta kepada Allah di tengah malam, di saat orang sedang nyenyak lelap tidur, saya meminta kepada Allah mudah-mudahan urusan saya dimudahkan oleh Allah. Akhirnya termotivasi sholat tiap malam. Ikhlas, insya Allah. Yang tahu ya dia sendiri. Memohon kepada Allah, sholatnya selesai, duha selesai, tahajud selesai, hajat selesai. Tapi masih di dalam hati ikhlas karena Allah, tulus karena Allah, tapi di dalam hati masih ada pengharapan ingin pahala dunia. Mana pahala dunia? Tadi setelah saya sholat duha, setelah saya sholat tahajud, mudah-mudahan rezeki saya lancar, mudah-mudahan urusan saya dimudahkan dan sampai mendapatkan hasilnya. Nah, itu ciri ikhlasnya mubtadi, ikhlas awam, ikhlas pemula. Jadi masih disertai dengan keinginan ada, diikuti dengan pahala dunia. Mana pahala dunia? Tadi dimudahkan rezeki, termasuk mungkin kita sedekah juga. Tapi sebagai penyemangat bagus. Saya mau sedekah. Sedekah 1 dibayar 10. 10 jadi dibayar jadi 100. Karena 10 kali lipat. 10 kali lipatnya. Nah, memotivasi diri kita. Artinya ketika kita sedekah 10.000, ada ya Allah pasti balas saya 100.000. Nah, ini pahala dunia tuh, karena dunianya ngikutin 100.000-nya misalnya. Yang kedua ada yang disebut ikhlasul khas, ikhlas khusus. Atau ikhlas ini disebut dengan ikhlas abid, ikhlas seorang hamba, hamba yang rajin beribadah, ahli ibadah. Ketika kita melaksanakan suatu amal, salat hukumnya wajib. Ketika kita melaksanakan salat, beres melaksanakan salat, kita memiliki perasaan, alhamdulillah saya sudah salat. Baik itu sholat sendiri atau sholat berjamaah, sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka kemudian kita setelah sholat merasa terbebas. Ya Allah, semoga dengan sholatku ini bisa menjauhkan diriku daripada siksa neraka dan bisa mendekatkan dan mengantarku ke gerbang pintu surga. Nah, ini contoh ikhlas abid, ikhlas khawas. Melakukan suatu aktivitas termasuk contohnya sholat, tapi masih ada pengharapan urusan akhirat. Urusan akhiratnya mana? Antara surga dan neraka. Jadi kenapa sholat? Saya takut neraka. Kenapa sholat? Saya pengen surga. Nah, ini ikhlas pertengahan nih. Lalu ikhlas yang ketiga, khasul khas, ikhlas yang paling istimewa, ikhlas yang paling spesial. Ikhlas yang model mana? Macam seperti apa? Ikhlas model ini adalah ketika seorang hamba Allah melaksanakan suatu amal murni karena Allah, tanpa ada ingin balasan dunia, tanpa didasari karena takut neraka atau mempunyai keinginan ingin surga. Laksanakan salat, aqimish salat. Kata Allah dalam Al-Quran, laksanakan salat, tegakkan salat. Udah, laksanakan aja salat. Setelahnya kita berdoa, wajib menunjukkan seorang hamba ketika berdoa, menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba, maksud saya, tanpa ada apa-apa, dan untuk menghilangkan rasa sombong yang ada pada diri seorang hamba. Beres sholat kita doa, beres sholat duha, sholat hajat kita doa, kita berdoa boleh. Tapi pada saat pelaksanaan sudah
ya ini mah kewajiban saya, bentuk penghambaan terhadap ma'bud yang disembah. Saya seorang hamba diperintahkan, udah laksanain aja dah. Maka pantas orang-orang yang sudah mencapai derajat ikhlas khawasul khas, urusan dunia dia biarkan saja. Dia membiarkan, tapi dunia akan terus ngejar-ngejarnya dunia. Mau ngapain? Mau nyetop sebenarnya. Mau nyetop supaya dia tidak sampai memiliki ikhlas seperti itu. Makanya orang yang berilmu dalam beramal, wah dia subhanallah. Kalau kita contohnya, contoh bagi orang yang mohon maaf ikhlas awam, ikhlas secara umum, ikhlas pemula. Contohnya adalah ketika kita melaksanakan suatu amal, maka biasanya tidak kontinu, tidak berkesinambungan, terus menerus, suka terhenti. Ketika kita dilanda permasalahan ekonomi yang kurang, mohon pada Allah, ya Allah, hari ini, akhir-akhir ini ekonomi saya begini ya Allah, lemah, bukakan pintu rezekinya lewat pintu duha, telepon Allah di pagi hari, Allahumma in kana rezeki bis sama'i, seandainya rezekiku ya Allah ada di langit, turunkan. Begitu sudah diturunkan hasil, besoknya duha lagi enggak? Biasanya begitu. Ikhlas, ya ikhlas, mintanya juga karena Allah. Dan kita juga tidak di hadapan orang, duhanya di dalam rumah, sunnahnya di rumah masing-masing. Tahajud, orang pada tidur, kita ikhlas. Tetapi pada saat kita sudah berhasil, biasanya ikhlas ini akan terhenti. Ikhlas ini akan terhenti. Begitu urusannya sedang sengit-sengitnya, ya Allah mudahkanlah urusan saya ya Allah. Lalu tahajud memohon pada Allah. Begitu urusannya sudah selesai, biasanya istirahat dulu. Nanti kalau urusan ada lagi, mulai lagi. Nah itu seperti itu. Kalau orang yang sudah ikhlas karena Allah, saya mah tidak takut tidak dikasih pahala karena ini perintah Allah. Di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun amal kebaikan kita laksanakan tanpa meminta, ya Allah kasih pahala saya, udah nanti ada catatannya. Begitupun sebaliknya tentang keburukan-keburukan. Makanya kita tidak usah takut. Insya Allah sekecil apapun yang kita lakukan dari amal baik, khususnya itu amal baik, maka tidak akan pernah lepas tulisannya karena sudah ada pencatatnya, yakni malaikat raqib. Insya Allah termasuk salat. Maka as-salatu miftahul jannah, salat adalah kuncinya surga. Tentu kita berharap suatu hari nanti dihadapkan ke satu gerbang, dihadapkan ke satu tempat yang memerlukan tiket yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan adalah salat. Karena tiket surga. Kalau seseorang mau masuk ke dalam surga nggak punya tiket, nggak punya kunci, nggak bakal bisa. Walaupun dia nunggu-nunggu di depan surga, nggak ada panggilan. Maka panggilannya, kuncinya kita bikin sekarang. Surga. Kita sekarang hidup di tahapan yang ketiga, berada di dunia, maka kita mudah-mudahan bisa memanfaatkan umur kita, sisa umur kita sebaik-baiknya dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan. Salah satunya kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya dalam melaksanakan sholat, insya Allah.